Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kembali lagi bersama saya Anggita Patara dengan NIM 230501502019 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai grafemik, grafem, fonem bahasa Indonesia, fonem, alofon, dan ejaan. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Namun sebelum itu mari kita mengetahui apa sih itu grafemik. Grafemik adalah sistem penulisan suatu bahasa yang meliputi huruf, tanda baca, dan angka. Grafem adalah satuan terkecil dalam sistem penulisan yang tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil yang memiliki makna. Misalnya dalam bahasa Indonesia huruf A adalah grafem, sedangkan bunyi A yang dilambangkan huruf A adalah fonem. Nah, kita sudah mengetahui apa sih itu grafemik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grafem fonem bahasa Indonesia. Grafem fonem bahasa Indonesia adalah konsep dalam fonologi grafemik yang mengacu pada hubungan antara grafem atau satuan unit terkecil sebagai pembeda dalam sistem aksara, dan fonem adalah satuan bunyi bahasa. Contoh grafem fonem bahasa Indonesia adalah huruf yang digunakan untuk merepresentasikan bunyi-bunyi dalam bahasa Indonesia. Misalnya, grafem E digunakan untuk melambangkan dua fonem yang berbeda, yaitu fonem E dan fonem E. Selanjutnya, perlu kiranya kita ketahui dan perhatikan perbedaan fonem dan grafem. Kalau kita berbicara tentang fonem, kita berbicara bunyi. Kalau kita berbicara tentang grafem, lebih mengarah kepada huruf. Memang benar bahwa seringkali representasi tertulis kedua konsep ini sama. Misalnya, untuk menyatakan benda yang dipakai untuk duduk, kita tentunya menulis kata kursi dan mengucapkannya pun kursi. Maka jika dibeda dalam grafem ada 5 satuan. Dari segi fonem juga ada 5 satuan. Akan tetapi hubungan satu lawan satu seperti itu tidak selalu kita temukan pada semua kata dalam bahasa Indonesia yang diujarkan acuan bendanya. Perkataan ladang misalnya mempunyai 6 grafem, yakni dan dari segi bunyi perkataan yang sama itu hanya mempunyai 5 fonem, yakni L, A, D, A, dan NG, karena grafem hanya memiliki satu fonem, NG saja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip satu sama lain dalam sebuah penggunaan bahasa yang sama. Dalam ilmu bahasa, fonem itu ditulis di antara dua garis miring. Jadi, dalam bahasa Indonesia, P dan B merupakan dua fonem. Yang kedua bunyi ini membedakan arti. Contoh fonem yang pertama, pola sama dengan pola, parang sama dengan parang, beras sama dengan beras. Fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata ataupun suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal kata atau suku kata, fonem dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, misalnya fonem P diucapkan secara lepas yang kemudian diikuti oleh fonem O. Bila berada di akhir kata, fonem P sudah jelas tidak bisa diucapkan secara lepas. Bibir kita akan tertutup untuk mengucapkan bunyi ini, bukan? Dengan demikian, fonem P dalam bahasa Indonesia memiliki dua variasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan arti. Alofon dituliskan di antara dua kurung siku. Kalau P yang lepas kita tandai dengan P,
Sedangkan P yang tidak lepas kita tandai dengan P. Dapat kita lihat seperti yang ada tertampil di layar kita. Maka dapat dikatakan bahwa dalam bahasa Indonesia, fonem P memiliki dua alfon, yakni P dan P. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat di layar kaca kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang dimaksud dengan ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Seperti dikutip dari Wikipedia, ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Ejaan biasanya memiliki 3 aspek. Yang pertama, aspek fonologis yang menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Yang ketiga, aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Secara umum, pengertian ejaan merupakan penggambaran bunyi bahasa dalam kaidah tulis-menulis yang telah distandarisasi. Standarisasi ini meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Itulah tadi materi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.